Halo lur, selamat datang kembali di channel Boda Official. Spesial melaku-melaku lur ning Jobo. Kali ini saya sudah berada di salah satu tempat wisata yang menarik buat kita kunjungi, yang berada di salah satu kecamatan yang berada di salah satu kabupaten di Jawa Timur ya, tepatnya di Kabupaten Mojokerto, yaitu kita berada di wisata edukasi terpadu Sandy Adventure 2. Di wisata ini kita bisa melihat banyak sekali pemandangan dengan tema alam tentunya, dan terutama yang paling menonjol di sini adalah pemandangan Gunung Arjuna Wilerangnya ya, yang begitu fenomenal. Banyak sekali tempat-tempat buat foto selfie di sini karena memang tempatnya instagramable buat dipakai untuk selfie ya. Jadi buat dulur-dulur yang memang mempunyai hobi untuk foto-foto bisa langsung saja datang ke sini mengunjungi wisata edukasi terpadu Sandy Adventure yang kedua. Untuk perjalanannya membutuhkan waktu kira-kira sekitar 3 jaman ya. Itu tergantung dari perjalanan kalian atau leren-leren atau gak usah lanjut wae mending ya. Soalnya leren jajan ya ngenteni akeh. Untuk tiket masuknya seharga 15.000, dan yang kita peroleh untuk masuknya ya pemandangan alam tentunya, karena tidak menampilkan banyak wahana yang di sini. Yang disediakan cuman ada spot foto selfie dan masih dalam tahap renovasi. Untuk reviewnya bisa tonton terus di video kali ini ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Melaku lur spesial ning Jobo. Halo lur, ya, selamat datang kembali di channel Boda Official. Spesial melaku lur ning Jobo. Kali ini kita sudah berada di wisata edukasi terpadu Sandy Adventure yang 2 ya. Yang ada yang 1 dan 2. Kita ini yang ambil yang 2. Di sini tema wisatanya adalah pemandangan alam tentunya, karena di Kabupaten Mojokerto ini memang terkenal dengan pemandangan alamnya. Gak bisa dilihat di sekitar kita. Ini samping pas Gunung Arjuna ya, Gunung Arjuna Wilerang, bisa terlihat sangat jelas dari sini. Ini pemandangannya sangat bagus. Dan di tempat ini sendiri juga masih tahap renovasi ya dulur. Jadi masih wahana untuk spot foto selfie-nya masih terbatas, dan juga sepertinya
mengalami pandemi yang kemarin itu terbengkalai ya. Kalau memang apa namanya, yang kemarin itu waktu pertama kali memang sangat bagus dan pemandangannya asik, spot foto selfie-nya masih banyak. Nah ini contohnya eman sih lur, ini agak kapoknya, tak coba kesini dulu nih, tak berani ya. Jeru lur nih ngisor tuh kayak gitu ya. Duh, masih apa namanya, mungkin perlu direnovasi lagi dari pihak pengelolanya. Untuk tiket masuknya sendiri tadi saya sekitar 15.000 per orangnya. Nah bisa dilihat ini kiri saya, ini pas sekali dengan pemandangan Gunung Arjuna. Di depan itu ada wet sandy 1 ya, wisata edukasi terpadu Sandy Adventure yang 1, dan ini yang kedua. Kalau nggak salah itu pernah masuk nominasi wisata alam terbaik ya se-Jawa Timur kalau nggak salah. Ini memang cukup itu sih, apa namanya, pembangunannya perlu dipercepat karena kita bisa lihat potensi pemandangan alam di sini memang sangat meyakinkan. Itu bisa lihat Pak tukangnya baru mengerjakan. Oke, kita lanjut dulu nge-review ya tempat yang di samping itu. Oke dulur, kita lanjut review yang selanjutnya. Kita lanjut review tempat selanjutnya ya. Tadi kita ke bawah sana, kita belok kanan. Yang kita sekarang yang belok kiri ya. Tentunya dari atas itu tadi. Kita lurus coba. Ini bisa dilihat pemandangan kiri kanannya tentunya dengan ciri khas bunga edelweissnya. Masih proses pengerjaan di kanan saya, proses pengerjaan buat spot foto. Memang untuk tempatnya sih adem tentunya ya, karena di perbukitan. Cuman ya tadi mungkin butuh renovasi ulang ya, dan juga disediakan tempat buat nongkrong, minum es maksudnya, atau minum kopi. Yuk kita coba tengok yang ke atas ini dulu ya. Sebentar. Oke. Dan ya bisa dulu lihat semuanya itu adalah pemandangan Kota Mojokerto di bawah sana. Kelihatan nggak? Ya, di bawah sana ada Kota Mojokerto, di sebelah kanan ada gunung, dan sebenarnya di sana di sebelah yang itu adalah Gunung Penanggungan ya. Ya kalau nggak salah, kalau lewat sana itu di Pacet Selatan, jalur Pacet Selatan ada wisata banyak. Kalau di Mojokerto itu memang dengan wisata panorama alamnya itu banyak sekali ya. Ada di sini misalnya ada wet sandy 1, wet sandy 2, Ketung Sewu, ke Bantalun banyak. Apalagi ini arah Cangar menuju Kota Batumawan. Dan bisa dilihat di bawah sana Bapak sedang mengerjakan tempat buat nyelfie biar menjadi instagramable. Pemandangan di sini memang cukup meyakinkan. Udaranya memang sejuk, cuman ya itu kalau emang fotografer mungkin bagus ini yang biasa nyepot foto, nyari spot yang bagus, yang enak. Keren. Bisa dilihat di depan, memang pemandangan tujuannya yang paling menonjol ya ini Gunung Arjuna Wilerang itu. Untuk yang lainnya ya seperti di tempat-tempat yang lain ya, pemandangannya alam dengan pemandangan kota juga di bawahnya. Kita sudah kesini ya, kita coba cari yang
ke sebelah sana belum. Oke dulur, kita turun ya, yang dari awal masuk tadi naik, kita kan ngambil yang kanan tadi, kita coba yang lurus, yang sini ya. Oh ini kayaknya ke bawah. Di sebelah kirinya itu masih ada beberapa tempat buat foto selfie dengan pemandangan bukitnya, masih banyak. Tapi kita coba yang sini ada. Oh keren ini bunga edelweissnya. Ini buat dulur-dulur yang belum pernah mengenal bunga edelweiss. Ini mah cantiknya, cantik sekali. Ya kita coba lihat, turun lagi, monggo. Mungkin dulur-dulur pengen tahu yang di bawah sana ada apa. Itu pemandangan pemandangan di jalan ya, itu jalan Cangar, Kota Batu, Malang. Itu sepertinya yang dibahas ini tuh cuman ada gazebo dan gubuk buat itu, buat bersantai. Ups. Capek lur review, soalnya jalannya naik turun. Ini ada yang di kiri, pengen naik sih, cuman posisi tangganya agak lapuk. Loh kan, bisa naik enggak ya? Pillar, bisa enggak ya? Kayak nggak bisa deh. Waduh, coba. Waduh, eman sih. Pemandangannya bagus ini, bukit-bukitnya. Cuman ya sepertinya kita nggak bisa, karena bisa dilihat itu. Takut nanti terjatuh. Oh, dulu, gak kuat. Sepertinya kita perlu balik lur, karena lewat sana juga nggak bisa, itu tertutup. Bisa nanti kita ke atas sana, kita lewat yang kanan, coba ya. Oke lur, ini adalah tampilan kita ketika masuk ya. Jadi di sisi kanan itu ada kayak jembatan yang warnanya merah buat foto yang mengarah ke Gunung Arjuna sana. Terus yang lurus itu ada kayak lorong-lorong berbentuk apa itu, warna merah itu. Terus juga banyak seperti tempat-tempat warung ya, warung-warung kecil buat minum, buat makan, buat ngemil. Dan untuk di sorry lur, ngos-ngosan lur, munggah medun kan nih, wombo gak ombo tapi munggah medun soalnya. Oke, kita coba yang kesini dulu lur. Ini kita turun. Waduh, kemana ini? Yang saya suka dari tempat model-model gini tuh kayak tumbuhannya itu nggak ada lur. Ini tuban ini gak ono lur. Gak ono nih tuban ini apa ya? Jadi koyok ngerasa apa itu neng alam liya ngono. Oh, desa iya desa. Cek lah. Tim mlaku-mlaku lur. Nah, seperti ini juga bunga edelweiss. Kita kalau lurus ini ada kayak tempat spot foto selfie lagi berbentuk rumah-rumah.
rumah kecil di bukit itu. Semua sampai. Coba kita telusuri yang di sini ya, ada apa? Coba tak lurus. Oh, ini keren. Tuh, ini emang nyata lur, enggak pakai kamera filter ya. Emang gini keadaannya, dari bunganya memang bener-bener tumbuhannya daunnya warna kuning dan merah. Set. Nah, kali ini nggak kapuk ini sepertinya. Dan kita bisa lihat ini di depan. Bentar. Nah, depan itu adalah jalur yang kita lewati kalau mau ke sini ya. Jadi itu yang kecil itu, yang situ itu lurus nanti ke sana. Dan waktu sana nanti ada apa namanya, plang yang menuju ke sini dan belok sini. Nanti ketemunya yang di sana. Nah, yang di sana nanti ke sini masuk. Cuman sih gini saja sih. Ya karena tema wisatanya adalah pemandangan alam ya, memang yang ditonjolkan pemandangan alam. Untuk wahananya saja mungkin nggak ada ya. Ya cuman spot foto. Kalau berharap ada perosotannya ya gak mungkin lur. Perosotan banyu, ini perosotan jurang ngono. Oh, keren sebenarnya. Bisa dilihat keren. Gimana lur, tertarik yang pengen kesini? Untuk perjalanan dari Tuban menuju ke tempat wisata ini membutuhkan waktu kira-kira 3 jaman ya. Nah, itu dengan kecepatan yang santai saja, nggak perlu get-getan. Dan untuk tiket masuknya sudah saya sebutkan tadi 15.000 per orang. Jadi kalau 2 orang ya 30.000. Dan siapkan juga untuk foto dan temen buat moto. Ya, hitung-hitung bayari tukang foto ini konco ya 15.000 lur. Jadi nggak perlu itu. Nggak perlu nyewa foto mana. Sebenarnya ada di sini ya. Orang apa bagian yang moto, cuman ini tadi nggak ada saya lihat. Kalau yang di Wet Sandy 1 itu masih ada yang apa namanya mau moto, tapi ini karena mungkin gara-gara pandemi ya, jadi apa namanya tempat wisatanya sepi dan ya sopo sepi di foto lur. Oke dulur, mungkin reviewnya cukup sampai di sini dulu ya. Buat dulur-dulur yang pengen request tempat wisata pengen direview, yang pengen direview oleh Mbak Boda Official spesial melaku lur ning Jobo, bisa tulis di kolom komentar ya dulur. Oke dulur. Aduh katok. Oke dulur, sampai ketemu lagi di video mudah selanjutnya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen ya dulur, agar Boda Official dapat memberikan review-review terbaiknya seputar dunia perpiknikan. Dan jangan lupa juga tonton channel Boda Film, linknya ada di deskripsi. Di situ bakal menceritakan tentang perjuangan Wakji, seorang yang dulunya sempat gila gara-gara kurang piknik dan diselamatkan oleh kakek sakti, diberi ilmu agar dapat menyelamatkan orang-orang yang diganggu oleh jin kurang piknik. Oh gitu, sampai ketemu lagi dan sampai jumpa, bye bye.